Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian kita bisa beraktivitas di pagi hari, di hari Kamis ini. Mudah-mudahan anak-anak para rahmat selalu sehat walafiat dan selalu senantiasa istiqamah dan bersabar dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini mapel kita adalah berkaitan dengan adab Islami. Nah, kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan adab bergaul atau adab berteman. Ya, kalau adab bergaul maka sepantasnya kita harus pandai-pandai bergaul dengan teman yang baik. Harus pandai-pandai bergaul. Jangan sampai nanti di dalam pergaulan kita tersebut kita yang terpengaruhi oleh teman atau teman yang terpengaruhi oleh kita dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, di dalam bergaul kita harus memperhatikan adab-adab bergaul, ya. Anak-anakku sekalian, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ya. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ada 6. Ya. Pertama adalah ketika berjumpa maka ucapkanlah salam. Nah, di dalam bergaul maka hal yang sangat-sangat dianjurkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita adalah mengucapkan salam. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Sesungguhnya sangat teman itu, anak-anakku sekalian, seseorang itu sangat tergantung pada temannya. Maka hendaklah kita memperhatikan, hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul, terhadap siapa kita bergaul. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya, kata Allah, hai orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, ya, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang berbuat jujur. Nah, berkaitan dengan bergaul, maka kita harus memperhatikan lisan kita, perkataan kita, kemudian perbuatan kita, jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita yang lain. Nah, dalam syariat Islam tidak boleh kita mengejek, tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita merendahkan orang lain, ya. Tetapi yang dianjurkan oleh syariat Islam adalah dalam pergaulan tersebut carilah teman-teman yang saleh, carilah teman-teman yang berbuat jujur. Harapannya apa, anak-anakku sekalian? Setiap akhlak kebaikannya pasti secara fitrah manusia akan tertular dan kita akan meniru dan kita akan menambahkan kebaikan-kebaikan orang-orang saleh. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang Bapak Rahmat bacakan tadi, surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang berbuat jujur, ya. Teman-teman mungkin masih mengingat tentang kisah pelajaran kita di awal kelas 1. Pelajaran yang memberikan kita inspirasi untuk tidak berdusta. Pelajaran yang menginspirasi kita untuk tidak berbohong. Kisah yang memberikan pelajaran buat kita untuk tidak lagi berkata bohong atau tidak lagi berkata dusta. Kisah yang menarik tentang seorang pemuda yang bernama Koja, ya. Teman-teman masih ingat? Mungkin punya bukunya, bisa dibaca kembali di pelajaran kelas 1 PAI di awal-awal semester. Itu ada sebuah kisah tentang kejujuran, ya. Bagaimana Koja di mana buku tersebut menjelaskan kepada kita tentang pentingnya jujur dan jauhi dusta. Nah, di situ anak-anakku sekalian kita ambil pelajaran bahwasanya kedustaan tersebut akan mencelakakan kita dan juga nanti di dunia dan juga nanti di akhirat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan kepada kita untuk berpandai-pandai memilih teman, berpandai-pandai memilih sahabat, ya. Seperti Nabi mengumpamakan seorang yang bersahabat dengan penjual parfum. Itu adalah sahabat yang baik. Dan sahabat yang buruk, teman yang buruk, seperti kita berteman dengan pandai besi. Ya Allah. Nabi mengibaratkan, walaupun kita tidak mampu membeli parfum, walaupun kita tidak mampu mendapatkan parfum, tetapi setidaknya kita mendapatkan harum parfum tersebut. Kebaikan-kebaikan orang-orang saleh, kebaikan-kebaikan teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik itu akan mempengaruhi perilaku dan sosial kita. Tadinya kita misalnya contoh berbohong atau berdusta. Nah, ketika kita bergaul dengan teman yang soleh, sahabat yang baik, maka kita secara otomatis insya Allah akan mendapatkan pahala, akan mengikuti sahabat yang soleh tersebut. Maka anak-anakku sekalian, berpandai-pandailah, berpintar-pintarlah, dan bercerdaslah memilih sahabat. Jangan salah memilih sahabat. Khawatir ketika kita salah memilih sahabat, ketika kita salah memilih teman, maka fatal bagi kita akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sahabat tersebut mengajak kita kemaksiatan kepada Allah, ya. Jadi hati-hati. Misalnya teman-teman kelas 2A punya sahabat yang baik, ayo bergaul dengan sahabat yang baik. Jangan bergaul dengan sahabat yang suka berantem, ya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang suka misalnya mengambil barang orang lain. Jangan bergaul dengan teman-teman yang suka jahil, tetapi bergaulah teman-teman yang soleh. Bergaulah dengan teman-teman yang pandai hafal Quran. Bergaulah dengan teman-teman yang pandai membaca. Teman-teman yang pandai ibadah, ya. Mudah-mudahan ketika kita berteman dengan mereka, kita mendapatkan kebaikan. Karena seseorang itu akan dilihat terhadap siapa dia bergaul, ya. Positif atau tidaknya seseorang, baik atau tidaknya seseorang, dilihat siapa sahabatnya, dilihat siapa temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia juga akan baik. Seperti Nabi mengumpamakan tadi, orang yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Orang yang buruk akhlaknya, orang yang tidak baik, seperti seseorang yang berteman dengan pandai besi. Ya, pandai besi itu teman-teman sekalian kerjanya tiap hari misalnya di pandai besi dia mukul besinya sampai gepeng dan seterusnya, baunya pokok tidak enak di pandai besi. Atau misalnya kayak teman-teman lihat orang tukang las
yaitu baunya bau bakar, tidak nikmat dihirup. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berteman dengan sahabat yang baik, seperti kita berteman dengan penjual parfum. Walaupun kita tidak membeli parfum, tetapi kita bisa dapat mencium wanginya parfum. Ketika kita berteman dengan sahabat yang buruk, seperti pandai besi, walaupun kita tidak juga membeli besi, tetapi kita mendapatkan bau yang tidak sedap. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, anak yang soleh, kita harus bergaul dengan sahabat yang baik. Tentu sebagian teman-teman memiliki sahabat yang baik, baik sahabat di sekolah, di kelas, di rumah, ya, di tetangga dan seterusnya. Pasti punya sahabat yang baik, dan juga pasti punya sahabat yang ada yang tidak baik, seperti suka berbohong, suka memukul, suka berontak. Ya, itu kita jauhi. Ya. Oleh karena itu, pilihlah teman yang baik. Pertama, teman yang berakal sehat, berakhlak mulia, berjiwa sosial, berpegang teguh dengan Al-Quran, taat terhadap orang tua, taat terhadap Allah. Ya, bertemanlah dengan mereka. Ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala atau kebaikan dari sahabat tersebut. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ada seorang tabi'in, ya, mengatakan, Fudail bin Iyad berkata, unzur mu'min ilal mu'min yajlisul qab. Nah, Masya Allah, ya, kata salah seorang tabi'in, pandanglah seseorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengelapkan hati. Jadi lihatlah mukmin yang lain, apabila dia taat, maka cepat-cepat kita bergaul. Apabila dia alim, dia seorang ulama, maka kita juga harus cepat-cepat menuntut ilmu dari para ulama untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan. Jadi anak-anakku sekalian, bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan teman yang baik. Insya Allah itu semua akan membawakan keberkahan, itu semua akan membawakan pahala, baik buat diri kita maupun juga buat orang lain, baik juga untuk orang tua kita. Sebelum Pak Rahmat menutup, Pak Rahmat ingin melanjutkan sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang sangat tergantung pada agama temannya. Jadi lihat, seseorang, kata Nabi, itu tergantung agama temannya. Maka seseorang hendaknya memperhatikan terhadap siapa dia bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang pandai agama, bergaul dengan orang yang penghafal Al-Quran, bergaul dengan orang-orang alim, bergaul dengan orang-orang saleh, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dengan orang-orang saleh tersebut. Sebagaimana yang tadi Pak Rahmat jelaskan, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang berbuat jujur. Kemudian sebaliknya, jauhilah dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang kurang baik akhlaknya, ya, tidak pernah ibadah, tidak pernah salat, ya, tidak pernah mengaji dan seterusnya. Hindari, ya, khawatir kita akan terjerumus dan ikut malas dengan mereka yang tidak mau belajar. Maka ini akan rugi baik untuk kita di masa depan, apalagi nanti rugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja penjelasan Pak Rahmat. Insyaallah tugasnya akan Bapak share di grup, kemudian dikerjakan di buku Mapel Adab Islami. Insyaallah selanjutnya Bapak akan nilai di pas PTM bulan puasa nanti. Sekian bidoai kafaratul majlis atas penjelasan Pak Rahmat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.